Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom, salam jumpa kembali bersama kami dari Generation of Breakthrough dengan tema hari ini damai sejahtera. Kita akan belajar. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan percayakan pada saat ini kami mendengar firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian dan pewahyuan untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Kami belajar tentang karakter-Mu ya Tuhan. Buah roh yaitu damai sejahtera. Mari ajar kami untuk kami mengerti dan kami boleh melakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Saudara, hari ini kita bicara tentang damai sejahtera dan kita mau belajar apa sih damai sejahtera. Ya, sebelumnya kita akan buka Roma 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Mari kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera. Dan bagaimana sih damai sejahtera bisa kita peroleh? Kita akan pelajari hari ini pengertian tentang damai sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman dan tentram serta tenang dan keadaan yang tidak bermusuhan alias rukun. Nah, inilah disebut damai sejahtera. Jadi kalau tidak ada perang, tidak ada kerusuhan dan aman, itu artinya kita punya damai sejahtera. Kalau kita tentram, tenang hati kita, gak ada permusuhan dan rukun, artinya kita punya damai sejahtera. Itulah arti damai sejahtera. Nah, tadi dikatakan Roma 14 ayat 17-18 dikatakan, kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum, tapi berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi artinya saudara, kalau saudara punya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, berarti saudara punya kerajaan Allah. Nah, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, apa maksud dari pengertian ini saudara? Sukacita oleh Roh Kudus itu tidak ditentukan, tidak dipengaruhi oleh keadaan, situasi, kondisi apapun. Jadi saudara akan tetap punya damai sejahtera walaupun hari ini saudara baru dimaki orang. Saudara akan tetap punya damai sejahtera walaupun hari ini saudara baru ditipu. Bagaimana caranya saudara punya damai sejahtera? Kuncinya cuma satu. Kalau saudara menghidupi kebenaran, saudara pasti akan mempunyai damai dan sukacita. Karena dikatakan di Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus mengalir bagaikan gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kita orang-orang percaya. Karena Tuhan punya janji, asal satu syarat, engkau hidup dalam kebenaran. Ketika saudara melakukan kebenaran, itu adalah janji. Bahkan di ayat 18, Roma 14 ayat 18 dikatakan, kalau engkau melayani dengan cara demikian, artinya dengan cara kerajaan Allah. Maksudnya saudara hidup dalam kebenaran dalam melayani Tuhan. Maka Tuhan berkata, ada dua berkat yang luar biasa. Tuhan katakan, engkau akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi manusia akan hormat kepada saudara bukan karena saudara punya kekayaan yang melimpah-limpah. Bukan karena saudara punya jabatan hebat dan tinggi. Ya, tetapi pada saat saudara tidak memiliki, saudara tidak akan lagi mendapat penghormatan dari manusia. Nah, oleh karena itu saudara, Tuhan punya janji.
Kalau saudara melayani Tuhan dengan hidup dalam kebenaran, bukan hanya teori yang saudara perkatakan, tapi saudara hidup di dalam kebenaran itu sendiri, maka Tuhan berkata, engkau akan punya damai dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan selebihnya Tuhan katakan, engkau berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ada berkat besar bagi orang yang berkenan kepada Allah. Dikatakan dalam Pengkhotbah 2 ayat 26. Maka kepada mereka orang yang berkenan kepada Allah, mereka akan diberikan, dikatakan hikmat dan juga kepintaran. Dan dikatakan bukan hanya hikmat dan kepintaran, tapi Tuhan akan berikan, dikatakan kesukaan kepada mereka. Bahkan orang berdosa ditugaskan untuk mengumpulkan dan menghimpun segala sesuatu yang itu kemudian diserahkan kepada orang yang berkenan kepada Allah. Jadi ada berkat besar bagi orang yang memiliki damai sejahtera, saudara. Dan kita harus memperolehnya. Dan bagaimana cara kita memperoleh damai sejahtera? Ya, kita pelajari di sini bahwa kita bisa memiliki damai sejahtera kalau kita baca Yesaya 26 ayat ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Orang yang dijagai dengan damai sejahtera adalah orang yang punya hati yang teguh dan percaya kepada Tuhan. Tidak ada pergeseran, tidak ada pertukaran, tidak ada perubahan karena apapun. Hatinya tetap teguh percaya kepada Tuhan. Walaupun seperti hari ini kita mendengar tentang virus corona yang begitu marak hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang positif corona. Ada juga begitu banyak orang yang akhirnya meninggal karena virus corona ini. Demikian saudara. Ada banyak orang takut dan getar. Tapi Tuhan bilang kalau engkau mempunyai satu keteguhan hati, percaya kepada Tuhan, berikutnya engkau akan dipelihara dengan damai sejahtera. Engkau tidak takut karena apapun. Ketika hatimu teguh dan percaya kepada Tuhan, maka orang yang hatinya teguh dan percaya, ia akan dijagai dengan damai sejahtera, kata Tuhan. Yang kedua, kita baca di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya saudara, semua orang mencari ketenangan, semua orang mencari ketentraman, semua orang mencari damai sejahtera. Ada satu lagu yang berkata, ke gunung tinggi-tinggi kudaki, ku cari damai. Ke lembah curam ku turun-turun mencari damai. Tetapi damai tidak kita dapati di situ. Yang didapati hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara hanya punya damai sejahtera kalau saudara memiliki Yesus dalam hidupmu. Bukan hanya sekedar berbicara memiliki Yesus, saudara punya agama Kristen. Saudara KTP saudara Kristen, saudara di gereja, berarti saudara punya damai sejahtera. Oh tidak, bukan itu yang menentukan saudara. Saudara akan punya damai sejahtera kalau saudara bukan hanya memperkatakan, tapi saudara melakukan kebenaran itu sendiri. Itulah yang memberi damai sejahtera dalam kehidupan saudara saya. Kuncinya adalah kebenaran. Maka dikatakan kalau kita melakukan kebenaran, maka kita akan memiliki damai sejahtera, bahkan ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara, itulah yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Sesungguhnya saudara walaupun dimaki, dihina, difitnah, direndahkan, ditipu, saudara bisa tetap memiliki damai sejahtera kalau saudara menghidupi kebenaran. Pada saat dimaki, bagaimana kau punya damai sejahtera? Tuhan berkata bahwa kalau kau dimaki, kau berkati orang yang maki. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Pada saat kau hidupi kebenaran itu, ketika engkau dimaki dan engkau mungkin gak bisa terima, mungkin sulit bagimu untuk melakukan firman Tuhan ini, tapi kau punya Roh Kudus yang akan memberi kekuatan untuk kita mampu menghidupi kebenarannya. Caranya cuma satu, kau datang kepada Tuhan, bilang Tuhan aku gak mampu, tapi aku mau melakukannya. Beri kemampuan, urapi aku untuk aku melakukan dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya saat itu juga Roh Kudus akan memberi kemampuan untuk kau melakukannya. Dan ketika kau bisa melepaskan berkat bagi orang yang memakimu, saat itu juga gak pakai lama. Damai sejahtera Allah yang menguasai pikiran hatimu, dia akan menguasai hati dan pikiranmu pada saat itu juga. Damai sejahteranya. Bagaimana seseorang yang direndahkan bisa mengucap syukur, saudara? Dia harus percaya firman Tuhan berkata kalau engkau mau ditinggikan, kau harus rela direndahkan. Pada saat kau direndahkan, kau berpikir terima kasih Tuhan, kau beri kesempatan untuk aku ditinggikan.
Engkau bisa tetap mempunyai damai sejahtera pada saat kau teraniaya. Karena kau tahu firman Tuhan, dikatakan 2 Timotius 3. Dikatakan ayat ke-10 perikop di atasnya berkata iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Dan ketika engkau dianiaya kau berkata terima kasih Tuhan beri kesempatan untuk imanku bertumbuh. Waktu kita mempraktekkan kebenarannya pada saat itu juga damai sejahtera akan turun atas hidup. Kenapa kita kehilangan damai sejahtera? Karena kita tidak mempraktekkan kebenaran. Jadi kita pelajari di sini siapa yang dapat menarik damai sejahtera yang ada pada kita. Saudara, kita baca di dalam Yeremia 16 ayat ke-5. Sebab beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku dan pada bangsa ini demikianlah firman Tuhan juga kasih setia dan belas kasihanku. Dikatakan di sini bahwa sebab tidak di ayat ke-5 tadi dikatakan sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Jadi Tuhan yang menarik damai sejahtera yang diberikannya kepada saudara dan saya. Apa penyebabnya Tuhan menariknya? Kita baca ayat 11 dan 12 Yeremia 16 tadi. Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Ada dua penyebab yang membuat Tuhan menarik kembali damai sejahteranya ada pada saudara dan saya. Yang pertama dosa nenek moyang. Yaitu berbicara dikatakan di sini ayat 11. Maka oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku demikian firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Karena nenek moyang orang tua kita, opa-oma kita. Mereka meninggalkan ketetapan Tuhan. Mereka gak berpegang pada perintah Tuhan. Akhirnya saudara, anak, mantu, cucu, cicit itu akan menanggung akibatnya. Kita baca Ratapan 5 ayat ke-7. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi dan kami menanggung kedurjanaan mereka. Ya, karena orang tua kita, mereka sudah tidak ada lagi. Tapi karena perbuatan mereka yang meninggalkan Tuhan, maka dikatakan Tuhan di situ bahwa kita anak-anaknya, cucu cicitnya, dia yang akan menanggung akibatnya. Jadi penyebab damai sejahtera ditarik daripada kita penyebabnya adalah karena pertama dosa nenek moyang. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak berpegang pada perintah Tuhan. Seperti dikatakan Hosea 4 ayat ke-6b. Karena mereka melupakan pengajaran Tuhan Allahnya, maka aku juga akan melupakan anak-anaknya. Jadi penyebabnya adalah karena kita orang tua. Kalau orang tua meninggalkan Tuhan, orang tua berubah setia kepada Tuhan, mereka tidak berpegang pada perintah Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan melupakan anak-anaknya saudara. Jadi saudara, mari kita sebagai orang tua yang bijaksana, mari kita belajar fokus kepada perintah dan ketetapannya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kita harus belajar tetap setia kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, yang kedua adalah di ayat 12 tadi, dosa pribadi dan kamu sendiri lebih jahat. Melakukan lebih jahat daripada nenek moyang kita. Dampaknya adalah Tuhan akan menarik damai sejahteranya daripada kita. Seperti dikatakan Mazmur 81 ayat 12-13 begini. Karena kamu tidak mau mendengar dan tidak suka kepadaku, maka aku membiarkan kamu menurut kedegilan hatimu. Jangan sampai Tuhan biarin saudara. Terserah, gak mau ibadah, gak apa-apa. Gak mau melayani, terserah. Nah kalau udah dibiarkan Tuhan ini bahaya saudara. Ya, jadi Tuhan mau hari ini saudara lakukan dengar. Waktu kau mendengar bukan hanya mendengar, mari kau melakukan apa yang dikatakannya. Dan saya percaya ketika kita mendengar dan melakukan, maka Tuhan punya janji. Barang siapa kita yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan, Tuhan berkata dialah yang masuk dalam kerajaan surga. Bukan orang yang berdoa berseru Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang mengusir setan dalam nama Yesus setan pergi. Dikatakan menumpang tangan atas orang sakit orang sembuh. Beliau adalah orang yang masuk surga, tidak.
Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa itulah yang dijanjikan Tuhan masuk kerajaan surga. Jadi saudara, kita pelajari di sini. Tuhan menarik damai sejahteranya dari saudara saya. Penyebabnya adalah karena dosa nenek moyang. Oleh karena itu mungkin orang tua kita, nenek, oma, opa kita, mereka meninggalkan Taurat Tuhan. Mereka tidak berpegang pada perintah Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi hari ini saudara dan saya, mari datang mendekat kepada Tuhan. Biarlah kutuk nenek moyang itu diputuskan daripada kita. Dan kita lebih sungguh kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan bebaskan dari kutuk nenek moyang. Tuhan merdekakan saudara. Dan Tuhan punya janji buat saudara dan saya. Dan ketika saudara melakukannya, tidak melupakan perintahnya, tidak melupakan ajarannya, hadapi setiap prosesnya Tuhan. Seperti dikatakan Hosea 4 ayat ke-6a, dikatakan demikian. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah, karena mereka menolak pengenalan akan Allah. Maka aku tidak akan mengangkat mereka menjadi imamku, kata Tuhan. Jadi artinya umat Tuhan itu binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa mereka tidak mengenal Allah? Karena mereka menolak pengenalan akan Allah. Saudara, kapan saudara bisa mengenal Allah? Yaitu ketika saudara dalam keadaan hari ini dimaki. Dan kau datang kepada Tuhan. Maka damainya menguasai saudara. Saudara kenali dia, Tuhan sumber damai sejahtera. Waktu engkau kekurangan, mungkin berasmu habis, makananmu habis. Dan engkau harus membayar anak ujian, harus bayar uang sekolah. Dan kau tidak punya uang hari ini. Engkau harus membayar kontrakanmu tapi kau tidak punya uang hari ini. Kau kehilangan damai sejahtera dan kau datang kepada Tuhan. Maka tiba-tiba engkau melihat Tuhan memberkati dengan cara yang ajaib dan kau kenali siapa Tuhan yang dahsyat. Satu hari ada satu teman, dia berpuasa bukan karena dia berpuasa, ya dia berpuasa karena memang dia gak punya apa-apa untuk dia makan. Akhirnya dia ambil keputusan untuk berpuasa. Ia punya sakit emah yang kronis. Dan ia berpuasa, dia datang kepada Tuhan. Dia harus bayar kontrakan, dia gak punya uang. Dan ketika ia berlutut di hadapan Tuhan, berpuasa dan berdoa. Di hari ketiga dia berpuasa, ia muntah keluar cairan kuning. Dan sejak saat itu Tuhan bebaskan dia dari sakit penyakit mahnya. Dan setelah dia selesaikan puasanya ada orang yang ketuk pintunya. Dan waktu dibuka dan dikatakan, waktu saya berdoa Tuhan suruh saya kasih ini. Dikasih makanan, dikasih amplop dan uang itu pas untuk dia bayar kontrakannya. Saudara, dia kenali Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan ketika ia berkekurangan. Ada sepasang suami istri hamba Tuhan, berasnya habis. Dan mereka bergandengan tangan berdoa kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Dia buka rumahnya dan dia buka pintunya, ternyata ada sekarung beras di depan rumahnya. Saudara, Tuhan adalah Jehovah Jireh. Ada satu teman dia berkata besok dia harus bayar listriknya 1.300.000. Dikatakan dia dapat surat panggilan kalau besok gak bayar listriknya diputus. Dia cuma punya uang 300.000. Dan dia berdoa berharap kepada Tuhan. Jam 8 malam belum ada tanda-tanda pertolongan. Jam 11 malam belum ada tanda. Jam 12 malam belum ada tanda. Hampir jam 12 lewat tiba-tiba ada terdengar telepon. Dia angkat teleponnya. Ternyata teman lama sekali. Dan gak pernah ada hubungan selama ini, tiba-tiba telepon dia berkata begini. Aku gak bisa tidur. Aku memang lagi dapat berkat dan memang rencana memberikan berkat ini. Tapi Tuhan kasih lihat wajah kamu terus katanya. Dia bilang saya akan kasih berkat ini buat kamu. Dan dia transfer saudara, jumlahnya berapa? 1 juta. Pas seperti apa yang dibutuhkan sehingga besok dia bisa membayar listriknya. Saudara dan saya dengan pengalaman dan proses di depan saudara, disitulah Tuhan mau memperkenalkan pribadinya bahwa dia adalah Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Teman saya dalam keadaan sakit ginjal, gagal ginjal, kedua ginjalnya. Dokter sudah angkat tangan dan berkata bawa pulang aja. Dan pada saat itu dia berserah kepada Tuhan. Dia bilang sama Tuhan gini, Tuhan kalau kau mau menyembuhkan saya, aku percaya engkau sanggup Tuhan. Tapi kalau tidak, aku serahkan semua ke dalam tanganmu, aku mengucap syukur. Tiba-tiba dia bangun pagi hari dalam keadaan sehat segar. Dia bangun lompat dari tempat tidurnya. Dia loncat-loncat, dia lari-lari. Ternyata dia sehat dan sembuh. Waktu diperiksa ternyata ginjalnya bersih saudara. Disitulah dia mengenal bahwa Tuhan adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Pada saat Tuhan angkat tangan
Jadi oleh karena itu saudara, yang harus kau lakukan hari ini adalah hadapi setiap proses yang ada di depanmu. Jadi saudara, kuncinya adalah praktekkan kebenarannya, maka damai sejahteranya akan turun menguasai saudara dan saya. Dan itu bukti saudara. Jadi Tuhan bilang bahwa kita tidak akan dipakai menjadi imamnya Tuhan kalau kita nggak pernah kenali Tuhan. Apa maksudnya? Itu ketika saya dan saudara tidak mau menghadapi setiap proses yang ada. Yang diperlukan adalah ketika kau menghadapi proses di depanmu. Entah pada saat itu kau ditipu. Pada saat itu engkau dalam keadaan kekurangan. Pada saat itu engkau sedang dimaki, dianiaya, direndahkan. Engkau hanya perlu datang kepada Tuhan. Dia beri Roh Kudus kepada saudara saya sebagai penolong. Dia sebagai penuntun. Dia akan mengajar, mengingatkan dan menegur kita ketika kita dalam keadaan kondisi yang salah respon. Dan waktu Tuhan menegur kita, mari saudara, kita taat. Waktu engkau taat, maka disitulah dikatakan engkau akan semakin ditinggikan, dimuliakan, diperlengkapi, dipakai Tuhan lebih lagi bagi pekerjaan yang mulia sebagai imamnya. Jadi oleh karena itu saudara, yang diperlukan adalah jangan kau kehilangan damai sejahtera. Kenapa Tuhan menarik damai sejahtera itu? Karena engkau tidak mau mendengar. Dan dikatakan karena engkau tidak mau taat melakukan perintah dan kebenarannya. Jadi murid yang baik, jadi anak yang baik. Efesus dikatakan, Efesus 5 ayat 1. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nurut, taat. Jangan memberontak, jangan melawan. Percayalah, Tuhan menempatkan kau di gereja lokal dengan satu tujuan. Engkau akan menjadi seorang yang hebat. Engkau akan dipakai bagi pekerjaan yang mulia. 2 Timotius 2 dikatakan demikian. Asalkan engkau taat. Asalkan engkau mau menjauhkan dirimu dari hal yang jahat. Maka engkau akan dikuduskan dan dipakai bagi pekerjaan yang mulia. Jadi oleh karena itulah saudara, damai sejahteramu tidak ditentukan oleh situasi, keadaan, kondisi di depan engkau. Engkau mau marah atau engkau mau ramah, itu ditentukan oleh keputusan saudara dan saya. Ada dikatakan dalam satu WA dikatakan begini. Ada 2 orang ibu yang belanja di sebuah toko pakaian anak sekolah. Dan pada saat itu penjual pakaian itu adalah orang yang judes banget. Ngomongnya ketus banget. Jadi ada satu ibu langsung bilang begini, ngapain belanja di sini? Dia bilang sama ibu satunya, ibu ngapain ibu masih mau belanja di sini dengan orang yang seperti itu? Lalu ibu itu katakan begini, biarin aja orang itu begitu. Aku di sini tujuannya untuk aku belanja pakaian. Jadi artinya ibu ini berkata, kenapa aku berhenti untuk belanja pakaian? Karena ibu itu, karena tujuanku adalah belanja pakaian. Ya kalau orangnya begitu ya biarin aja, orangnya seperti itu bukan urusannya saudara. Jadi saudara, seringkali kita terpengaruh sehingga kita berhenti melakukan apa yang baik karena kita melihat yang tidak baik di depan kita. Salah saudara. Saudara mau tetap punya damai atau saudara kehilangan damai, itu diputuskan oleh keputusan saudara saya. Kalau engkau mau tetap berpegang pada kebenarannya, engkau akan punya damai. Tapi kalau engkau tidak mau berpegang pada kebenarannya, maka engkau akan kehilangan damai. Itu ada akan menarik damai itu daripada kita. Jadi saudara, ada juga satu ilustrasi ini katakan begini. Ada seorang bapak yang mau menyelamatkan seekor ular yang jatuh ke dalam api. Jadi waktu dia angkat ular itu, tiba-tiba tangannya dipatok sehingga dia kaget, dia lepaskan, ular itu jatuh kembali ke dalam api. Ada satu bapak bilang gini, ngapain kamu tolong kamu dipatok? Bapak itu bilang, ya naluri ular ya seperti itu matok. Tapi kalau aku menolong ya aku tolong. Jadi artinya saudara melakukan kebaikan tidak perlu dipengaruhi dengan siapa orang yang engkau lakukan kebaikan. Orang itu tidak mau berbuat baik, biarin. Yang penting saudara tetap melakukannya. Karena ingat, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara, inilah kalau kau menghidupi kebenarannya, otomatis damainya akan menguasai hati dan pikiran saudara dan saya. Jadi penyebab seseorang dikatakan
ditarik damai sejahteranya adalah dosa pribadi karena hatinya degil dan jahat. Gak mau dibilangin, mau-maunya sendiri. Udah diingatkan firman Tuhan tapi gak mau denger. Akhirnya ia kehilangan damai sejahtera. Akhirnya ia tetap tinggal dalam kepahitan hatinya. Kekecewaan di dalam hatinya. Kenapa? Karena ia tidak mau dengar. Saudara, di gereja lokal saya percaya disediakan ada banyak fasilitas di gereja lokal saudara dan saya. Dan ketika saudara melakukan atau saudara ikuti setiap fasilitas yang ada, saya percaya saudara pasti bisa menyelesaikan setiap ujian-ujian di hadapanmu dengan benar. Tetapi ada banyak orang disediakan fasilitas di gereja lokal tidak mau ikut, tidak mau datang sehingga nggak ngerti pada saat ujian di depan mereka. Mereka bingung melakukannya, akhirnya salah respon. Dan lebih heran lagi udah dibilangin responnya begini-begini tetap nggak mau saudara. Ini namanya hatinya degil dan jahat. Dan itu tidak boleh ada pada kita. Jadi penyebabnya adalah damai sejahtera ditarik, dosa nenek moyang. Kedua, dosa pribadi penyebabnya karena hatinya degil dan jahat. Tidak mau mendengarkan Tuhan. Nah, itulah yang membuat damai sejahtera itu ditarik dari kita. Nah, janji Tuhan bagi orang yang memiliki damai sejahtera di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada berkat yang dijanjikan bagi orang yang rukun saudara. Ketika orang hidup rukun dan damai, maka dikatakan ada pengurapan yang Tuhan berikan. Dan bukan hanya itu saja, ada berkat-berkat yang dicurahkan oleh Tuhan. Jadi saudara, mari hiduplah damai. Apabila itu tergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Kata apabila itu bergantung kepadamu bicara. Kalau saudara adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, kalau saudara adalah orang yang rajin beribadah, rajin berdoa, melayani Tuhan, berarti ayo saudara memulai terlebih dahulu. Karena dikatakan ketika engkau melakukan terlebih dahulu, engkau sedang ada dalam arena pertandingan dan perlombaan, dan maka engkau disebut pemenang. Orang yang menang adalah orang yang maju di depan saudara. Tuhan berkata, hendaklah engkau saling mendahului memberi hormat. Gak usah nunggu orang hormat sama saudara. Mulailah katakan shalom kepada orang yang memfitnah saudara. Memulai untuk melakukannya. Ketika engkau melakukannya, engkau akan punya damai. Jadi kuncinya adalah kebenaran yang saudara hidupi. Kalau kau menghidupi kebenaran, maka damainya akan dicurahkan kepada saudara dan saya. Damai yang tidak pernah ada yang bisa mencuri dan mengambilnya ketika engkau melakukan kebenaran. Oleh karena itu tetap berpegang pada kebenarannya Tuhan. Percayalah akan janji Tuhan. Engkau tidak perlu takut karena Tuhan berkata, sekalipun kau melewati api, engkau tidak akan dihanguskan. Sekalipun kau melewati sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Itu ada janji saudara. Ada janji penyertaan Tuhan. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu bimbang, engkau tidak perlu kecewa. Karena Tuhan punya janji. Demikian saudara, mari kita belajar untuk menghidupi setiap kebenarannya. Percayalah akan janji-janjinya. Jangan biarkan dosa nenek moyang atau dosa pribadi masih ada pada saudara dan saya. Supaya damainya tidak ditarik daripada kita. Damai yang diberikannya itu adalah damai yang kekal. Yang tidak ada siapapun dapat mengambilnya. Kuncinya cuma satu, kebenarannya. Mari saudara hidupi. Bukan hanya saudara baca. Bukan hanya saudara dengar. Tapi hidupi kebenarannya. Maka engkau melihat akan memiliki damai yang melampaui akal pikiran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami terima. Firman dan kebenaran-Mu mengubah pola pikir dan cara pandang kami. Ajar kami dengan kekuatan Roh Kudus untuk melakukannya. Sehingga kami mempunyai damai yang sesungguhnya. Damai yang daripada Tuhan yang tidak dipengaruhi situasi, keadaan, kondisi. Terpuji nama Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, pujian, pengagungan kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sahabat menerobos, tetap maju, tetap semangat, jangan pernah undur dan lakukan tetap kebenarannya. Maka damai akan menguasai hati dan pikiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.